Kemarin itu sampai pembelahan mitosis, hari ini kita lanjutkan ke pembelahan meiosis. Jadi pembelahan meiosis ini dia terjadi pada sel gamet, yaitu sperma dan ovum. Dan salah satu penciri adanya pembelahan meiosis itu adalah pengelompokan atau berkumpulnya kromosom yang sifatnya homolog. Jadi misalnya kromosom yang ini ya, dia akan berkumpul dengan yang nih, dia akan saling berkumpul. Kemudian kromosom yang ukurannya kecil ini juga akan saling berkumpul, dan juga yang dua ini. Jadi intinya dia yang ukurannya sama, dia akan menjadi satu begitu. Kalau pada mitosis tidak ada, karena kalau pada mitosis hanya kromosom saja, jadi tidak ada penggabungan kromosom homolog. Nah, selanjutnya, untuk pembelahan meiosis, ini sama persis dengan pembelahan yang ada pada mitosis atau sel tumbuh. Untuk fase-fasenya sama persis, jadi ada profase, metafase, ada anafase, ada telofase. Tapi yang membedakan itu adalah jumlah dari tiap fasenya. Kalau di meiosis itu profase ada 2, jadi ada profase 1, profase 2. Metafase juga ada 2, ada metafase 1, metafase 2, anafase juga 2 ya, dan telofase juga 2. Namun, untuk prosesnya, itu dia ke tahap pertama dulu diselesaikan, baru nanti tahap kedua. Jadi, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Selanjutnya, nanti profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Di gambar, ini adalah sel, ini sudah terlihat dengan jelas ya, jadi perbedaan setiap fase. Pada profase 1, di sini mulai ada pengelompokan kromosom yang sifatnya homolog. Sehingga karena kromosom itu punya lengan ya, kemarin sudah saya jelaskan, ada lengan panjang dan lengan pendek. Ketika dia berkumpul, maka akan terjadi area crossing over, atau ada saja lengan yang bertabrakan atau bersinggungan. Jadi ini, lengannya akan bersinggungan. Sehingga singgungan dari lengan-lengan kromosom ini menyebabkan adanya variasi genetik. Nah, ini yang menyebabkan mengapa sih di ovum kita itu ada gen-gen yang mungkin diwariskan dari nenek, kakek, atau mungkin dari buyut gitu ya. Karena memang dia masing-masing kromosom itu ada persilangan gen pada lengannya. Kemudian untuk profase 1, selain terjadi crossing over atau pindah silang gen begitu, dia juga akan terjadi ini membran inti mulai menghilang ya, terfragmentasi, dia akan terpecah-pecah. Kemudian sentrosom ini dia akan membelah menjadi 2. Jadi ini menjadi sentriol, dan masing-masingnya ini dihubungkan oleh mikrotubul atau benang spindle. Selanjutnya, ketika ini sudah terbentuk ya di profase 1, dia akan melanjutkan ke metafase 1. Ciri-cirinya masih sama, yaitu kromosom akan sejajar pada bidang pembelahan. Ini kromosom yang sejajar pada bidang pembelahan, ini adalah kromosom yang masih berpasangan. Jadi dia tidak berdiri sendiri ya, beda pada saat mitosis. Nah, kalau mitosis ini kan kromosomnya sendiri-sendiri, dia sejajar. Tapi kalau meiosis, ini dia saling bergabung ya, masih 2 kromosom di sini. Dan ini juga kalau Bapak Ibu perhatikan, antara lengan kromosomnya, di sini dia ada ikatan ya, jadi ada pindah silang. Jadi ini lengan kromosom yang warna biru, dia membawa materi genetik yang warna merah gitu. Karena tadi terjadi pindah silang. Selanjutnya, nanti masing-masing dari kromosom yang homolog, dia akan membelah menjadi 2 ya, jadi akan berpisah. Dan masing-masingnya akan dibawa ke kutub sel di sini, ditarik oleh benang spindle. Dan kromosom yang ditarik ini adalah kromosom yang sudah memiliki variasi gen. Jadi ini kromosom merah ya, dia sudah membawa warna biru, kromosom biru sudah membawa warna merah gitu. Kemudian setelah tahap anafase 1 dilanjutkan telofase 1.
Jadi sebenarnya telofase 1 itu ada 2 tahap ya. Ada tahap karyokinesis atau pembelahan inti, dan ada tahap sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Kalau pembelahan sitoplasma, dia di sini ya, jadi sitoplasmanya mulai melekuk ke dalam dan membelah. Kalau karyokinesis ini, dia sudah mulai terbentuk 2 inti. Jadi ini sudah mulai terbentuk membran inti, kemudian benang spindlenya sudah menghilang, dan sentriolnya ini sudah membentuk sentrosom lagi. Gitu. Nah, selanjutnya proses ini nanti akan dilanjutkan ke proses profase 2. Jadi profase 2, nanti masing-masing anakan, tadi kan ada 2 sel anakan ya. Nah, ini masing-masing nanti akan membelah lagi, mulai dari tahap pertama, jadi profase 2, ini membran inti mulai menghilang, terus sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, dan dihubungkan oleh benang spindle, dan di selnya ini dia memiliki kromosom yang sudah membawa materi genetik. Jadi sudah terjadi pindah silang ya, pertukaran gitu. Selanjutnya metafase 2, ini kromosom yang tadi sudah membawa gen yang saling bertukar, dia akan sejajar pada bidang pembelahan. Dan anafase 2, masing-masing kromosom ini akan membelah menjadi kromatid. Jadi ini adalah kromatid. Dibawa ke kutub sel ya. Kemudian telofase 2, ini akan terbentuk 2 sel anakan. Jadi masih sama, akan terjadi karyokinesis dan sitokinesis. Sehingga nanti akan menghasilkan 4 anakan. Jadi nanti ada perbedaan mitosis dan meiosis. Kalau mitosis, 1 sel menjadi 2, kalau meiosis, 1 sel indukan menjadi 4 sel anak. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan ya Bapak Ibu, mitosis dan meiosis. Jadi ini adalah tahap mitosis di sini, dan ini adalah meiosis. Yang mitosis, dia tidak ada pasangan kromosom homolog. Jadi masing-masingnya dia berpisah. Tapi kalau meiosis, ini ada pasangan kromosom homolog. Jadi ini adalah mitosis tahapnya. Dan ini adalah meiosis. Tuh. Lanjut perbedaan yang kedua, pada metafase. Metafase di mitosis itu cuma 1. Dan dia ciri-cirinya ada kromosom yang sejajar pada bidang pembelahan. Bedanya, meiosis, jadi meiosis itu memiliki metafase 2 kali ya. Pada metafase 1, ini yang sejajar pada bidang pembelahan itu adalah kromosom homolog, jadi 2 kromosom homolog. Kalau ini kan sendirian. Kalau yang meiosis dia 2 kromosom homolog. Terus perbedaan yang ketiga, pada saat anafase dan telofase ya. Jadi anafase pertama, kalau mitosis itu langsung yang ditarik kromatid, tapi kalau meiosis itu yang ditarik adalah kromosom. Nah, selanjutnya sel anakannya, kalau pada mitosis itu cuma 2, dan jumlah kromosomnya itu adalah 2N, atau sama dengan jumlah kromosom induk. Jadi kalau sel kita membelah ya, misalnya sel epitel membelah, itu satu sel jumlahnya kromosom 46, maka nanti dia menghasilkan anakan juga jumlahnya kromosomnya 46. Tapi kalau pada meiosis, jadi kalau misalnya sel induk sperma ini jumlah kromosomnya 46, dia membelah menjadi 4 anakan, ini masing-masing membawa separuh dari jumlah kromosom. Jadi 23. Sehingga di sini ditandai dengan N ya. N itu artinya haploid, kalau 2N itu artinya diploid. Oke, ini salah satu proses ya. Jadi contoh pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Itu terjadi pada tahap spermatogenesis atau pembentukan sperma.
Jadi mulai dari sel primordial atau sel induk sperma ya di sini, dia akan membelah secara mitosis. Jadi ini masih sel primordial atau sel induk, membelah mitosis menjadi spermatogonium. Di sini ya, spermatogonium. Selanjutnya, spermatogonium juga membelah secara mitosis masih. Ini menghasilkan spermatosit primer. Jadi di sini. Terus, spermatosit primer ini nanti akan membelah secara meiosis. Meiosis pertama menghasilkan 2 anakan ya. Jadi ini tahap pertama itu. Itu menghasilkan spermatosit sekunder di sini. Dan meiosis kedua itu menghasilkan 4 anakan. Jadi ini masih spermatid. Tapi kalau sudah matang, dia akan terbentuk ekor dan dia motil. Ini namanya spermatozoa. Jadi ini adalah proses pembelahan mitosis dan meiosis ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, ini juga contoh, tapi ini tahap oogenesis atau pembentukan ovum. Jadi mulai dari sel primordial juga, sel primordial itu sel germinal atau stem cell gitu ya. Dia akan menghasilkan oogonium. Jadi dia membelah mitosis menghasilkan oogonium atau sel induk sperma. Kemudian membelah secara mitosis ini, dia akan menghasilkan oosit primer. Jadi ini adalah oosit primer. Nah, pada wanita proses ini jadi dari oogonium ke oosit primer ini terjadi di dalam kandungan atau rahim. Halo Bapak Ibu, bisa di-mute sebentar? Oke, terima kasih. Selanjutnya setelah lahir dan dia mulai puber, jadi ketika lahir dan belum puber, dia masih dalam bentuk oosit primer ya. Jadi anak-anak itu belum punya yang namanya ovum. Dia masih memiliki oosit primer. Tapi setelah puber, nanti oosit primer dia akan membelah secara meiosis menjadi 2 sel. Yang pertama badan polar dan yang kedua ini adalah oosit sekunder. Selanjutnya oosit sekunder akan membelah lagi jika ada ovulasi. Jadi ada fertilisasi ya, dia akan membelah. Kalau ovulasi itu lepasnya sel ini ovum, jadi lepasnya oosit sekunder ya. Kemudian dia akan melanjutkan pembelahan kalau ada fertilisasi atau pembuahan. Sehingga nanti dihasilkanlah zigot. Nah, itu untuk pembelahan sel. Tapi ini kita utamanya semuanya adalah siklus sel ya. Jadi nanti Bapak Ibu, saya minta tolong untuk dapat dipelajari untuk persiapan UAS atau UTS-nya, itu mulai dari siklus sel. Jadi mulai dari interfase sampai ke pembelahan. Oke, karena ini sudah selesai, saya akan lanjutkan ke mutasi gen.